Baik, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya ya. Gimana kabarnya Bu Anlaini, Bu Astina Dewi? Semangat. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Pada siang hari ini kita akan mencoba melakukan praktek kucing nih ya. Nah, sebelum kita lakukan praktek ini nanti, pastinya ibu tahu kita akan menggunakan Alur Tirta, di mana ada tujuan, ada identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab nanti di dalamnya seperti apa ya. Nah, saya ingin memastikan dulu sebelum kita mulai, saya ingin memastikan saya sebagai observer dalam kegiatan ini. Nama saya Nino Pujiati dan saya ingin memastikan coachnya di sini adalah Saya Bu Anlaini dan coachnya adalah saya Astina Dewi. Oke. Nah, saya sebagai observer nanti saya akan memantau jalannya kucing sesuai dengan Alur Tirta yang sudah kita pelajari bersama-sama. Namun sebelum kita mulai, bolehkah saya tahu nanti seperti apa sih topiknya yang akan diangkat itu apa, Bu Astina Dewi? ya. Topik yang akan saya bahas nanti tentang permasalahan yang saya hadapi di kelas saya, yaitu berkaitan dengan siswa saya yang indisipliner. Dia tidak memperhatikan saat pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Seperti itu, Bu. Oke, berarti intinya nanti unek-uneknya tentang seorang pendidik dengan muridnya gitu ya. Dan Bu Anlaini siap jadi coach dong? Siap. Ya. Oke. Sebelum dimulai juga, nanti pada praktek kali ini ada yang ingin saya tanyakan kepada coach ya. Nah, sudah tahu jenis kisahnya seperti apa. Sekarang yang ingin saya tanyakan, sebagai coach panjenengan nanti kompetensi kucing apa yang akan dikembangkan? Ya. Kompetensi yang nanti akan saya kembangkan itu ada 3, yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua sebagai pendengar aktif, dan yang terakhir itu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Seperti itu. Oke, tiga-tiganya ya dipakai semua ya. Insya Allah. Nah, tapi saya sebagai observer ingin tahu sih yang lebih spesifik lagi yang untuk nanti saya observasi itu yang bagian mana? Kompetensi yang mana? Kayaknya yang kompetensi pertama itu kehadiran penuh ya. Baik, kehadiran penuh. Kalau begitu, kalau panjenengan sudah ingin tahu, sudah tahu ya, aku ingin yang kehadiran penuh. Nah, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa? Nanti coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya, dan saya itu selalu ada untuk coaching untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach. Oke, terima kasih, jadilah pendengar yang baik ya, kita sama-sama Siap. mendengarkan. Baik, disilakan Bu Astina Dewi dan Bu Anlaini untuk melakukan coaching. Siap, terima kasih. Saya mulai ya, Bu. Ya. Assalamualaikum Ibu Dewi, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Leli, kabar saya baik. Gimana dengan kabar Bu Leli? Alhamdulillah kabar saya juga baik. Jadi Bu, ngomong-ngomong ini kan kemarin Ibu Dewi telepon saya ingin mengajak saya untuk bertemu gitu ya, membicarakan tentang sesuatu hal. Nah, sebenarnya dari pertemuan ini Ibu mau ngomongin tentang apa? Ya, di sini sebelumnya saya mau berterima kasih dulu kepada Bu Leli karena sudah meluangkan waktunya untuk mengobrol dengan saya. Saya akan mengeluarkan unek-unek yang selama ini saya rasakan, khususnya di dalam sekolah di kelas saya, Bu. Ada beberapa siswa saya di sekolah itu yang memiliki sikap yang indisipliner atau kurang disiplin gitu, Bu. Anaknya itu pada saat saya memberikan pelajaran, dia itu tidak memperhatikan, dan terkadang dia itu selalu lupa untuk menata jadwal di sekolah. Seperti itu, Bu. Seperti itu. Jadi di pertemuan ini Ibu ingin membahas perilaku anak yang tidak disiplin, begitu ya, Bu? Iya. Baik. Dalam diskusi kali ini apa yang ingin Ibu Dewi capai terkait perilaku anak yang kurang disiplin tersebut? Ya, saya di sini menginginkan murid-murid saya, terutama di kelas saya itu, agar anak tersebut memiliki tanggung jawab dan memiliki kedisiplinan yang baik untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Baik.
Jika direntangkan di skala 1 sampai 10, kira-kira itu Bu Dwi perilaku yang dimiliki oleh murid tadi itu berada di skala mana ya Bu? Iya Bu. Jika di skala 1 sampai 10, ini sebelumnya murid saya ini tidak begitu banyak sih Bu yang tidak disiplin, cuma beberapa siswa saja di sini. Jadi kalau dihitung dengan skala mungkin di skala 6 seperti itu. Kemungkinan apa yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan minat anak supaya mereka itu bisa bersikap lebih disiplin daripada sebelumnya? Ya, jadi kemungkinan yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan kedisiplinan anak agar bisa tidak mengulangi kesalahannya lagi, mungkin yang pertama memberikan motivasi Bu kepada siswa. Jadi memberikan motivasi secara terus-menerus yang diberikan oleh saya sebagai pembimbing sehingga muncul motivasi dari dalam diri siswa tanpa adanya masalah. Mungkin yang kedua, saya akan senantiasa mengingatkan melakukan tata tertib yang disepakati di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, mengamalkan nilai disiplin yang ada di sekolah. Dan yang keempat, saya akan menggunakan pendekatan secara psikologis atau dari hati ke hati. 3, 2, 1. Jadi kemungkinan yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan kedisiplinan anak agar tidak mengulangi kesalahannya lagi diantaranya yang pertama mungkin memberikan motivasi belajar dulu kepada siswa secara terus menerus sehingga anak itu bisa muncul dengan sendirinya motivasi tersebut. Kemudian yang kedua, saya akan senantiasa mengingatkan peraturan tata tertib yang sudah disepakati dari sekolah atau kelas. Kemudian yang ketiga, mengamalkan nilai-nilai disiplin di sekolah, misalnya memberikan contoh atau teladan yang baik kepada murid. Kemudian yang keempat, saya akan menggunakan pendekatan secara psikologis atau dari hati ke hati sehingga berdampak yang baik terhadap pribadi anak. Kemudian yang kelima, melaporkan perkembangan anak itu terhadap orang tua siswa. Seperti itu Bu. Wah, bagus sekali rencana ke depan yang akan Ibu Dewi lakukan. Saya sangat mengapresiasi tentang rencana dan pemikiran Ibu tadi. Lalu adakah hambatan yang Ibu alami selama ini untuk mewujudkan tingkat kedisiplinan anak? Ya, terkait dengan hambatan pasti ada ya Bu di setiap keinginan kita. Jika kita ingin melakukan suatu kebaikan itu pasti ada saja hambatannya ya. Jadi kebaikan itu pasti ada saja gitu hambatannya. Dari wali murid misalnya ya, respon yang disampaikan kita terhadap wali murid itu misalkan kita memberikan laporan hasil anaknya di sekolah, kemudian orang tua itu tidak menyampaikan, jadi tidak menyampaikan kepada anaknya. Kemudian yang kedua itu lemahnya motivasi anak. Sebenarnya jika hal-hal itu kita munculkan dari kesadaran diri anak, itu akan semakin mudah jadi proses pembelajarannya. Jadi sehingga proses kegiatan belajar mengajar itu akan semakin lancar gitu. Menurut Bu Dewi tadi, bagaimana cara Ibu untuk mengatasi hambatan-hambatan tadi sehingga anak itu akan lebih semangat untuk berubah dari pola indisipliner menjadi anak yang jauh lebih disiplin? Iya, jadi upaya yang akan saya lakukan untuk mengatasi hambatan itu tadi yaitu dari tidak adanya umpan balik tadi ya Bu, dari wali murid, kemudian motivasi dari siswa. Mungkin yang pertama untuk wali murid dulu, dengan mengundang wali murid ke sekolah ya. Mungkin dengan cara mengundang wali murid itu saya bisa bicara dari hati ke hati gitu tentang permasalahan anaknya yang ada di kelas. Kalau tentang motivasi siswa itu tadi, saya akan senantiasa memberikan motivasi setiap hari kepada siswa agar kalau motivasi itu kita tanamkan setiap hari maka akan muncul dengan sendirinya gitu Bu. Wah, bagus sekali ya Bu Langkah yang ditempuh itu sebuah solusi yang luar biasa Bu. Nah, untuk ukuran keberhasilan tadi murid-murid itu ada 6. Sekarang jika murid dikatakan berhasil itu kira-kira berada di skala angka berapa ya Ibu? Pastinya akan ada di atasnya 6 ya? Iya. Ya, kalau diukur dari keberhasilan ya Bu, paling tidak itu saya mengharapkan
dari skala 8 itulah karena tidak banyak murid saya yang indisipliner, karena hanya beberapa saja. Jadi saya ingin murid saya itu memiliki kedisiplinan yang meningkat gitu Bu dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Baik. Untuk rencana pelaksanaannya yang Ibu utarakan berkolaborasi dengan orang tua, mengkomunikasikan dengan orang tua, melakukan pendekatan psikologis kepada anak, itu kira-kira nantinya mau dilaksanakan kapan ya Ibu Dewi? Iya, untuk pelaksanaannya mungkin akan saya laksanakan secepatnya Bu, karena menurut saya hal baik itu kan harus disegerakan seperti itu ya. Jadi untuk anak yang tidak disiplin, orang tuanya akan saya agendakan besok mungkin Bu. Untuk hari ini saya akan mengirimkan pesan pada orang tua supaya besok itu dapat menghadiri undangan saya dan saya bisa berdiskusi dengan orang tua. Kemudian terhadap motivasi anak tadi saya akan lakukan setiap hari dan secara terus menerus. Baik. Selain rencana aksi yang Ibu Dewi lakukan, apakah Ibu membutuhkan bantuan dari pihak lain? Iya, betul, saya sangat membutuhkan bantuan dari orang lain Bu untuk mensukseskan tindakan atau rencana ke depannya. Jadi di sini saya itu membutuhkan dukungan terutama dari kepala sekolah Bu. Kemudian saya membutuhkan dukungan dari jenengan guys untuk mereview atau mengevaluasi program saya dan kemudian membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu guru lain untuk memberikan contoh yang baik terhadap peserta didik saya dan tentunya terhadap wali murid. Baik, alhamdulillah sekarang kita sudah berada di sesi akhir dari seluruh diskusi kita tadi ya Bu. Kita mereview sedikit apa yang sudah kita dapatkan dari diskusi kita kali ini. Alhamdulillah dari sesi percakapan kita tadi saya memperoleh gambaran Bu tentang rencana yang akan saya laksanakan ke depannya itu seperti apa untuk mendisiplinkan murid saya. Kemudian saya berterima kasih kepada Ibu Leli karena Ibu telah meluangkan waktunya kepada saya sehingga saya bisa meluapkan semua permasalahan yang saya rasakan selama ini Bu. Ya. Baik Ibu, sama-sama saya juga merasa senang bisa membantu Ibu Dewi. Semoga semua rencana Ibu berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan Ibu. Ya, terima kasih Bu Dewi. Oke, sekarang kita cukupkan dulu ya Ibu Dewi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, luar biasa ya yang dilakukan ya antara coach dengan Kuci sudah banyak mengalir begitu ya, percakapannya luar biasa mengalir begitu saja akhirnya Kuci menjadi lega ya tentunya ya setelah kegiatan ini apa yang dilakukan oleh Kuci akan merasa bagaimana sih perasaannya kalau boleh tahu Kucinya? Perasaan saya setelah saya menyampaikan segala permasalahan tadi yang saya hadapi sekarang menjadi lebih lega dan lebih plong. Iya, betul pastinya begitu ya dan kita nanti akan menjadi acuan untuk semuanya. Baik, coachnya ya luar biasa Buat Laili menjadi seorang coach yang luar biasa. Baik, Bu Laili, karena saya sebagai observer di sini saya akan mencoba untuk melihat sejauh mana yang dilakukan Bu Laili dan apa yang menjadi pemikiran saya nantinya ya. Bu Laili pada menjadi coach ini sudah luar biasa, sudah bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka gitu ya, sehingga Kuci itu merasa dengan sendirinya mengalir menceritakan apa yang sudah dialami, apa yang sudah dilakukan, menemukan sendiri dari solusinya. Itu yang dilakukan Coach. Luar biasa Bu Leli ya. Dan Bu Leli juga sudah banyak menanyakan tentang minat. Ternyata Kuci itu sudah tahu. Sebenarnya Kuci itu sudah tahu dari apa yang sudah dialami, cuma butuh sesuatu untuk menyampaikan biar agak lega tadi. Nah, tadi Bu Laili sempat bilang kalau dari inti dari kompetensi yang ingin dimunculkan adalah kehadiran penuh gitu ya, kehadiran penuh. Yang ingin saya tanyakan, Bu Laili apakah sudah merasa hadir penuh di saat terjadinya komunikasi tadi? Baik, kalau di awal saya itu sudah berusaha untuk hadir penuh, tapi ternyata tadi di tengah-tengah karena ada WA dari anak saya,
katanya belum dijemput tuh sama ayahnya. Jadi saya terpaksa tadi Bu, jadi harus buka WA dulu, katanya anaknya sampai nangis. Oh gitu, Ya. ya. Makanya tadi sempat saya bagus di awal-awal memang sudah luar biasa. Ternyata sempat juga ya hadir penuh itu ternyata tidak bisa sepenuhnya Ya, karena tidak ada bisa. sesuatu gitu ya, Ya. Bu Laili ya. Tapi sudah alhamdulillah Bu Laili dengan kondisi yang seperti itu bisa menyiasati sebentar. Oh dikira aman, Bu Laili langsung bisa kembali lagi hadir penuh lagi gitu ya. Mudah-mudahan bukan hanya kompetensi hadir penuhnya yang Bu Laili dapat, tapi keseluruhan 3 kompetensi ini Bu Laili sudah dapat gitu ya. Sebagai observer luar biasa, saya hanya bisa mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada Bu Laili sebagai coach dan Bu Astina Dewi sebagai coach. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari ini kompetensi apa lagi sih tadi itu sebenarnya banyak kompetensi Bu Laili. Selain kehadiran penuh sebenarnya ada loh kompetensi yang Bu Laili miliki. Kompetensi apa yang ingin dilakukan coach gitu? Saya merasa bahwa saya itu sudah memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot ya Bu Lulu ya. Terbukti dari pertanyaan saya, ternyata saya bisa memancing Ibu Dewi sebagai coaching untuk menemukan solusi dari masalahnya. Sehingga beliau itu merasa lega dan merasa sudah bebannya berkurang seperti itu. Selain itu, saya agak lumayan menjadi pendengar aktif meskipun ternyata tadinya saya ternyata wah buka HP ini gimana ini. Oke Bu Laili, selamat. Ya. Terima kasih Bu Astina Dewi. Dan inilah akhir dari praktek kita. Mudah-mudahan dari apa yang kita praktekkan ini bisa untuk pembelajaran kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.